Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Luar biasa sekali anak ibu hari ini. Nah, anak-anak ibu semuanya, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ibu mau mengabsen kalian. Coba kalian lihat teman di samping kanan dan samping kiri, apakah hadir semua? Hadir ya, oke. Nah, anak-anak ibu semuanya, hari ini pembelajaran kita itu mengenai ciri-ciri pada makhluk hidup. Namun sebelum kita masuk kepada pembelajaran hari ini, ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kalian ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Masih kan, tentang ciri-ciri tentang bagian-bagian pada bagian-bagian pada tubuh, di mana di dalam bagian-bagian pada tubuh kita itu terdapat mata, terus hidung, terus mulut dan tangan. Nah, anak-anak ibu semuanya, jadi pembelajaran kita hari ini itu mengenai ciri-ciri pada makhluk hidup. Nah, tujuan dari kita mempelajari ciri-ciri pada makhluk hidup ini yaitu nantinya kalian akan mampu mengenal ciri-ciri pada makhluk hidup dengan menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding. Kemudian yang kedua, kalian akan mampu mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk hidup dengan media gambar. Dan yang ketiga, kalian akan mampu memberikan informasi tentang ciri-ciri pada makhluk hidup dengan benar. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelumnya yuk sama-sama kita menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding. Hafal kan? 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Baik, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Boleh tepuk tangan. Nah, anak-anak ibu semuanya, ternyata makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, anak-anak ibu semuanya, ternyata jenis-jenis yang ada pada makhluk hidup itu, jenis-jenis yang ada pada makhluk hidup yaitu ada 3, yaitu ada pada manusia, pada tumbuhan, dan yang ketiga ada pada hewan. Nah, anak-anak ibu semuanya, tahukah kalian kenapa batu, angin, dan juga air tidak dikatakan sebagai makhluk hidup? Ada yang tahu? Karena batu, angin, dan juga air itu dikatakan tidak makhluk hidup karena mereka tidak memerlukan makan dan minum, dan juga mereka tidak memiliki ciri-ciri, dan juga mereka tidak berkembang biak. Nah, apa saja ciri-ciri yang terdapat pada makhluk hidup itu? Yang pertama ada bergerak, kemudian ada bernafas, kemudian mereka membutuhkan makan dan minum, kemudian ada mengalami pertumbuhan dan berkembang biak, kemudian peka terhadap rangsang. Nah, anak-anak ibu semuanya, jadi bergerak itu yaitu suatu proses pergerakan posisi dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti kalian contohnya dari rumah menuju sekolah, itu juga salah satu dari bergerak. Kemudian ada bernafas. Nah, anak ibu semuanya, contoh dari bernafas itu ada pada manusia dan hewan, di mana hewan dan manusia itu bernapas menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, anak ibu semuanya, ada yang bisa bantu ibu nggak? Nih, ibu ada pertanyaan. Ada yang tahu manusia itu bernapas dengan apa? Iya, pintar. Manusia bernapas dengan paru-paru. Kemudian ada yang tahu nggak ikan bernapas dengan insang? Iya, dengan insang. Pintar sekali, insang, benar. Pintar sekali anak-anak ibu semuanya. Nah, kemudian ada mengalami pertumbuhan. Nah, anak-anak ibu semuanya, mengalami pertumbuhan itu diartikan dengan bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan dan pertumbuhan manusia, yang dimana itu dipengaruhi oleh makanan dan juga dengan minuman. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan. Nah, anak-anak ibu semuanya, tadi ibu sudah menjelaskan tentang pernapasan kan? Sekarang ibu akan menjelaskan tentang pertumbuhan. Nah, yang dimana ada media gambar yang udah ibu siapkan, terlihat ada gambar ayam, kemudian ada tumbuhan dan juga manusia. Ayo, siapa yang tahu pertumbuhan pada ayam itu dimulai dari apa? Pertamanya dari
induk ayam. Kemudian induk ayamnya bertelur. Terus telurnya netes menjadi anak ayam. Kemudian kalau pada tumbuhan dia dimulai dari bijinya. Kemudian dia menjadi biji kecambah, terus menjadi batang dan kemudian menjadi daun, menjadi tumbuhan yang sempurna. Kemudian kalau pada manusia dimulai dari bayi dulu ya, bayi, kemudian balita, kemudian ada remaja, kemudian ada dewasa dan lansia. Nah, anak-anak ibu semuanya, selanjutnya ada yang dikatakan berkembang biak. Nah, berkembang biak itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunannya, yang tujuannya sendiri ialah untuk melestarikan jenisnya. Nah, kemudian ada makan dan minum. Nah, anak-anak semuanya, makhluk hidup ternyata itu memerlukan makan dan minum yang bergizi, bersih, dan juga sehat, sehingga tubuh memperoleh energi yang bisa melakukan aktivitasnya. Kemudian ada peka terhadap rangsang. Makhluk hidup ternyata memiliki kepekaan terhadap rangsangnya. Contohnya pada daun putri malu. Siapa yang pernah melihat daun putri malu? Tunjuk tangan. Ya, pernah lihat kan daun putri malu? Terus pernah nggak kalian menyentuh daun putri malu? Terus daunnya langsung tertutup gitu kan? Nah, itu ternyata salah satu sifat dari ciri-ciri makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsang. Nah, anak-anak ibu semuanya, selanjutnya bisa dibuka bukunya. Ibu ada tugas nih untuk kalian nanti dikerjakan di rumah ya. Bisa dicatat tugas yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pada makhluk hidup. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri pada makhluk hidup. Dan yang ketiga, bagaimana alat pernapasan yang terdapat pada manusia. Kemudian 4, urutkan pertumbuhan makhluk hidup pada ayam. Nah, anak-anak ibu semua, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup, yang dimana ada jenis-jenisnya, ada pada manusia, pada hewan, dan juga pada tumbuhan. Yang dimana tadi manusia bernapas menggunakan paru-paru, ikan bernapas menggunakan insang. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, anak-anak ibu semuanya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ibu semuanya, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum